Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Disti. Hari ini aku mau membawa kalian ke zaman Nabi Elia. Siapa nih yang suka masak atau hobinya makan? Karena hari ini aku mau bercerita tentang sedikit tepung, sedikit minyak, dan banyak mujizat. Kisah ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Waktu itu Tuhan menyuruh Elia memberi peringatan kepada Raja Ahab karena bangsa Israel telah menyembah berhala. Maka Tuhan memberikan kekeringan yang besar. Gak ada hujan, gak ada embun, bahkan rumput aja nyerah tumbuh. Lalu Tuhan bilang ke Elia, "Elia, pergilah ke Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memelihara engkau." Lalu Elia menjawab, "Baik Tuhan." Dan Elia jalan jauh banget ke Sarfat. Langkah kakiku percaya Tuhan pasti sediakan. Lalu Elia sampai di Sarfat. Dia melihat seorang janda yang sedang mengambil ranting. Dia berkata kepada janda itu, "Permisi Bu, apakah saya boleh minta segelas air?" Lalu janda itu menjawab, "Boleh Pak, sebentar ya, saya ingin mengambilkan dulu." Elia menambahkan, "Sekalian roti ya." Tapi ibu itu terdiam. Dia melihat mata Elia. Dia berkata, "Maaf ya Pak, bukannya tidak mau memberi, tapi saya hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Untuk saya dan anak saya makan aja, cuma cukup untuk sekali makan." Bayangin deh, udah capek-capek ngambil ranting, tiba-tiba disuruh ngasih roti ke orang. Kayak lagi lapar, tapi disuruh traktir temen. Padahal dompet lagi recehan. Tapi Elia bilang, "Tenang Bu, buatkanlah saja dulu saya roti." Untuk minyak dan tepung itu, Tuhan berfirman, minyak di tempayan itu tidak akan pernah habis. Dan tepung di buli-buli itu juga tidak akan pernah habis sampai hujan turun. Lalu janda itu percaya. Dia segera mengambilkan roti untuk Elia. Dan Elia memakan roti itu. Lalu apa yang terjadi? Minyak dan tepung itu masih ada. Besoknya masih ada lagi. Besoknya lagi masih ada lagi. Ternyata benar Elia. Setiap hari janda itu masak, setiap hari Tuhan pelihara. Tapi suatu hari anak dari janda itu jatuh sakit dan meninggal. Janda itu berpikir, "Tuhan, kenapa sih harus seperti ini? Aku udah nurut kok." Lalu Elia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia minta agar anak itu dihidupkan kembali. Lalu Tuhan mengabulkan permintaannya. Anak itu dihidupkan kembali. Lalu janda itu berkata kepada Elia, "Sekarang aku percaya kamu benar-benar utusan Tuhan." Teman-teman, dari cerita ini kita belajar untuk satu, kalau ada masalah, jangan panik. Tuhan pasti menolong. 2, Tuhan bisa pakai siapa aja buat bantu kita. 3,
Kita harus taat dan percaya seperti yang dilakukan Elia. Ayo kita taat dan percaya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Makasih ya teman-teman udah dengerin ceritaku hari ini. Tuhan Yesus memberkati.